Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Bravo Unit Reskrim 4 Polresta Surakarta. Salam presisi. Video ini saya buat tanggal 7 Maret hari Jumat, dan saat ini adalah jam 8:50, dimana tidak lain tidak bukan video ini berbagi sebuah wacana dan edukasi, bukan video yang mencari sensasional, bukan video yang meminta dukungan opini, tapi ini adalah video yang saya rasa patut saya publish, khususnya kepada keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang saat ini sedang posisi melaporkan ke kepolisian sebuah dugaan tindak pidana, agar supaya Anda semua masih bisa untuk percaya bahwa memang tidak sedikit satu atau beberapa kelompok yang membuat citra polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tercoreng-coreng. Itu artinya bisa disebut bahwa oknum, dan jangan pernah membuat sebuah penghakiman bahwa lapor polisi itu tidak ada guna, atau bahkan ada yang lebih punya satu rumor, dan rumor ini harapan saya bisa Anda cerna dengan baik dan benar, bahwa kalau lapor polisi itu pasti keluar uang, atau banyak sekali rumor yang istilahnya tidak ada respon ataupun tidak ada tanggapan. Itu jika Anda ketemu dengan kebetulan penyidik yang bisa dikatakan oknum. Tapi di usia saya yang menuju ke 52 tahun ini, saya sudah banyak dibantu oleh Polri, dan saya menjumpai mayoritas bahwa Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia masih banyak bekerja dengan hati nurani. Memang sudah saya katakan untuk kesekian kalinya, jika Anda bertemu dengan penyidik ataupun anggota Polri yang bisa dikatakan menerapkan rumor tadi, no money, no justice, itu sebenarnya Anda tidak boleh give up
karena kita kepingin negara kesatuan Republik Indonesia ini hebat, dahsyat. Jika menemui hal yang sedemikian, Anda bisa pengaduan ke Propam, dan salah satunya adalah melalui sosial media. Dan saya katakan untuk kesekian kalinya pada Anda keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang saat ini sedang menunggak hutang kartu kredit, bahwa sudah saya buatkan videonya, peran Polri TNI tidak mencampuri untuk ranah yang sedang Anda alami. Dan yang problematika Anda ini adalah ranah pidana menggunakan jalur litigasi atau pengadilan. Oke, kiranya pembukaan singkat video ini bisa mengerti korelasinya kenapa saya membuat video ini, bahwa ini adalah wacana edukasi. Saya akan memulai video ini dengan bercerita bahwa kemarin tanggal 6 Maret 2025 sekiranya pukul 9 pagi WIB, saya menggenapi apa yang saya katakan. Saya mendatangi Polresta Surakarta, dan kebetulan di ketika itu petugas atau yang piket di hari tanggal 6 kemarin itu hari apa? Hari Kamis 6 Maret 2025 itu yang piket adalah unit Reskrim 4. Maka dari itu judulnya saya sangat appreciate dengan salah satu penyidik senior di unit Reskrim 4 Polresta Surakarta. Tapi dikarenakan sudah lama tidak bersua dengan penyidik senior tersebut, dan ketika saya minta izin untuk menanyai nama beliau, tidak lain tidak bukan adalah untuk saya ingin publish bahwa Bapak sungguh luar biasa dan sungguh bijaksana, dan itu bisa menjadi sebuah contoh bahwa Polri menggunakan slogan presisi. Dan ketika saya dijumpai oleh beliau, dan kebetulan beliau juga sudah tahu dan kenal saya menceritakan tentang adanya perselisihan dengan ibu kandung saya. Semua berkas diminta oleh beliau, kemudian selang berapa menit saya diminta untuk meninggalkan tempat di unit Reskrim 4, tidak lain tidak bukan untuk didiskusikan oleh seluruh tim unit Reskrim 4 Polresta Surakarta. Kisarannya tidak lebih dari setengah jam.
Dan setelah itu saya kemudian dipanggil oleh salah satu anggota unit Reskrim 4 Polresta. Setelah menimbang, setelah melihat berkas-berkas yang telah saya sodorkan, beliau ini memberikan pernyataan dan meminta sedikit keterangan pada diri saya, tapi tidak bersifat formal karena belum terbit laporan pengaduan, bahwa beliau tanya apakah ini sudah deadlock, apakah sudah benar-benar tidak bisa diajak untuk didiskusikan. Kemudian saya sudah tunjukkan semua data. Ingat, kita ketika ingin mengadukan sebuah dugaan tindak pidana wajib melengkapi data sehingga ketika Anda bertemu dengan petugas yang akan menerima dan akan membuatkan laporan pengaduan atau laporan polisi, mereka juga dengan mantap, tidak asal-asalan. Dan kemudian salah satu penyidik senior ini memberikan saya nasihat petunjuk, dan langsung saya diberikan arahan bahwa saya diminta dengan ketulusan hati tentunya, bukan karena keterpaksaan, karena penyidik senior ini meminta hal tersebut bukan untuk mempersulit saya membuat laporan, tapi malah sebaliknya, beliau sangat berhati-hati. Beliau sangat memperhatikan saya, menjaga citra saya, memberikan perisai, karena opini publik yang seringkali menyesatkan dan dikhawatirkan merugikan pada pihak pelapor. Jadi saya tegaskan untuk kesekian kalinya di sini bahwa para keluarga besar Omah Solusi Indonesia, bahwa Anda ketika berdiskusi dengan penyidik, entah itu baru mau membuat laporan ataupun meminta perkembangan perkara itu, positive thinking ini yang diminta atau disarankan oleh penyidik ini sifatnya adalah untuk apa? Dan jangan punya anggapan dulu bahwa ini untuk mempersulit supaya tidak terjadi laporan. Dan kemudian setelah itu saya tegaskan lagi bahwa jangan suka menunda-nunda perkara. Artinya ketika ada seorang penyidik senior yang dengan tulus ikhlas memberikan waktu untuk memberikan bimbingan, seketika itu pula lakukan sesuai petunjuk dari beliau. Jadi nggak perlu, oke Pak nanti saya buat, siap Pak nanti segera saya buat. Tidak seperti itu.
Saya langsung minta izin kepada beliau apa yang harus dibuat berupa sebuah surat, di mana surat ini nantinya untuk bahan tambahan berkas perkara untuk ditujukan kepada ibu saya. Dan saya langsung kira-kira bunyinya apa Pak, kira-kira bunyinya apa, itu langsung saya ambil poin-poin pentingnya, dan saya seketika itu minta izin pada beliau Bapak penyidik senior ini untuk meninggalkan tempat karena banyak sekali yang sedang dimintai keterangan. Saya di luar tamu itu, ruang tamu saya buat, dan ketika saya buat itu, setelah selesai saya masuk lagi ke ruang unit Patreskrim. Saya tunjukkan kepada beliau, dan hebat, bravo, mana yang kurang pas ditunjukkan pada saya, ini kurang bagus, ini kurang tepat, pasalnya juga dibenarkan semuanya. Dan beliau mengatakan, berikan surat itu kepada ibu kamu dan usahakan surat itu bisa diterima langsung oleh ibu kamu, dan jangan ditunda-tunda bagi pelapor. Setelah semuanya direvisi, jadi kan kalau kita tidak minta petunjuk, versi saya belum tentu benar seversi dengan penyidik senior tadi. Tapi kalau apa yang sudah di poin-poin pentingnya sudah diberikan pada beliau penyidik senior, langsung saya kerjakan seketika, dan ketika itu langsung saya tunjukkan pada beliau, dan ketika itu sudah dikoreksi mana yang masih kurang tepat, kurang sempurna, dan mana yang masih perlu untuk ditambahin, langsung difinalkan. Dan beliau menyarankan saya untuk segera diketik komputer dan ditempel materai 10.000. Saya disuruh bertanda tangan, dan surat itu segera diberikan kepada orang yang bersangkutan. Dan itulah yang saya ceritakan pada video ini. Kemudian saya mohon pamit dengan beliau penyidik senior unit Reskrim 4. Saya meninggalkan Polresta Surakarta tanggal 6 Maret 2025 kisaran pukul 12. Dan saya langsung ketik melalui komputer seketika itu juga, karena tipikal saya adalah tidak suka menunda perkara. Seketika juga saya ketikkan komputer, seketika itu juga saya bubui materai, seketika itu juga saya tanda tangan, dan seketika itu juga, karena setahu saya posisinya adalah di rumah kakak kandung saya ke rumah, tidak ada orang, sunyi, sepi. Dan seperti yang tadi sudah diberikan sebuah nasihat dari penyidik, bahwa surat itu harus ada orang yang menyaksikan bahwa surat itu telah diterima oleh ibu saya. Akhirnya tadinya saya mau menggunakan kurir dalam arti menggunakan ekspedisi. Tapi ketika saya menunggu cukup lama di depan
rumah kakak saya, ada mungkin tetangga atau warga sekitar situ yang lewat mengatakan, wonten apa Pak? Niki ajeng ketemu kalih Pak Slamet Purnomo, daleme Pak Slamet Purnomo kalih nopo daleme Ibu Agustina. Terus tiange niku nek yahinten medal wonten toko teng Sragen. Lah pripun nggih Pak nggih? Kula tanglet ngoten. Mang Cobi nyuwun tulung kalih Pak RT ni. Dan Tuhan luar biasa. Saya diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya mencari dengan Pak RT-nya. Dan ketika saya di Pak RT-nya, kebetulan Pak RT-nya sedang tidak di rumah. Yang ada adalah seorang ibu, mungkin istri Pak RT atau mungkin anak atau mungkin ibunya, saya tidak tahu, dan dikasih informasi bahwa beliau Pak RT sedang di bengkel. Dan setelah saya dikasih ancer-ancer itu pedoman tempatnya, saya seketika itu juga langsung mendatangi tempat yang telah diberikan. Dan bertemulah saya dengan Pak RT tempat tinggal kakak kandung saya. Dan surat itu saya berikan kepada Pak RT. Dan pagi tadi saya sudah di WA oleh Pak RT bahwa menyatakan surat sudah diserahkan kepada Bapak Slamet Purnomo. Dan kemudian ada WA lagi dari kakak kandung saya yang mengatakan surat sudah diterima oleh ibu saya. Dan ada kabar tambahan bahwa mulai tanggal 9. Sebentar saya bacakan dulu ya, karena saya tidak mau ini menjadi sebuah salah sehingga menjadikan itu fitnah. Betul. Surat sudah dikasihkan Mama. Sekedar info, mulai tanggal 9 Maret 25 Mama sudah tidak di Mangkunegaran lagi. Jadi kamu jangan titip surat lagi. Maaf, kita juga repot. Saya bilang, Mama, selama masalahmu belum selesai, saya gak ajak Mama kemana-mana, biar selesai dulu. Oke, sekian info. Kemudian saya jawab, oke Ci. Itulah yang kira-kira bisa saya bagikan wacana edukasinya, bahwa jika Anda ada sebuah problematika, jangan pernah menunda-nunda untuk segera mencari titik temu. Dan sekaligus saya mengatakan di video ini, semoga disampaikan ke ibu saya atau bahkan bisa melihat sendiri masalah yang terjadi antara saya dan Mama, yang bisa menyelesaikan hanyalah kita berdua tanpa melibatkan siapapun mereka. Dan saya bukan monster. Saya masih punya hati nurani. Baliklah ke Patimura. Kita bicara 4 mata untuk cari jalan terbaik tanpa melibatkan
aparat kepolisian. Saya garansi bahwa kedatangan mamah ataupun pembicaraan kita adalah privasi kita berdua, tidak akan ada penggiringan opini, dan saya garansi semuanya aman, damai, sentosa. Ingat, Mama sudah tua, sudah tidak sepantasnya dan tidak layak untuk berpindah-pindah tempat. Dan seperti yang saya katakan, saya sudah ulangi berkali-kali, sejelek anggapanmu terhadap saya tetap terlahir dari rahimmu. Dan ini pun juga saya imbangi dengan hati nurani saya. Sejelek anggapan saya pada Mama, saya tetap terlahir dari rahimmu. Mari kita bertemu face to face tanpa ada rekayasa, tanpa ada trik sebelum ini lebih berlanjut menuju melebar ke sana kemari. Dan ingat bahwa masukan-masukan dari siapapun mereka belum tentu itu benar. Percaya pada anakmu untuk segera menyelesaikan ini secara musyawarah mufakat tanpa melibatkan siapapun mereka. Hanya kita berdua face to face, empat mata. Dan di surat saya belum bisa publish, 13 Maret adalah tenggang waktu terakhir jika ajakan saya dari lubuk hati yang terdalam ini saya publish di YouTube ini tidak Mama hiraukan dan malah abaikan, malah percaya pada orang-orang lain. Dengan sangat terpaksa, dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mencari jalan kebenaran melalui jalur hukum. Semoga video ini bermanfaat. Semoga semua Anda yang menonton video ini bisa mendapatkan sebuah wacana edukasi bahwa berkonflik itu sangat tidak mengenakkan dan melelahkan. Dan harapan saya Anda tidak menghakimi saya sebagai orang yang brengsek ataupun ibu saya sebagai orang yang brengsek. Semuanya harapannya saya netral, dan mungkin bagi Anda yang sedang mengalami kasus hampir sama dengan saya, berkonflik dengan anak atau ibu Anda sendiri atau bapak Anda sendiri, selalu introspeksi agar ini tidak perlu terjadi. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.